Shalom, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa dengan pengajaran firman Tuhan yang membuat kita semakin paham dan semakin kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus membangun gaya hidup atau kehidupan yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Banyak dari kita sebagai anak-anak Tuhan merasa mereka hidup setelah dibaptis, mereka beribadah, mereka setiap minggu beribadah, setia. Apakah itu cukup? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Mari saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar hari ini tentang apa gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya Kristen. Karena kenapa? Tuhan Yesus tidak mengajarkan agama, tapi Dia mengajarkan gaya hidup kita, kehidupan kita yang berbuah, berubah, dan bisa dinikmati oleh semua orang. Oleh karena ini tantangan bagi kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita membangun kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita beribadah sebagai orang Kristen, tapi kita harus meningkat menjadi orang anak-anak Tuhan. Ya, oleh karena itu, mari kita akan belajar dengan pengajaran, dengan firman Tuhan, hingga semua akan memperlengkapi kita semakin paham apa yang harus dibangun. Karena kehidupan yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang seperti Tuhan Yesus. Dan itu perlu perjuangan, itu perlu sesuatu proses dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita tidak mengerti, dan juga kita hanya sebagai Kristen yang agamawi, Kristen yang hanya turunan, karena orang tua saya orang Kristen dan saya harus bergereja, tanpa mengerti apa yang dimaksud dengan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mari kita akan belajar apa yang diajarkan Tuhan sebagai pengajaran dasar dalam hidup kita, dan ini harus kita bangun sepanjang hidup kita, sepanjang masa sampai Tuhan memanggil kita. Yang pertama kita akan belajar hari ini adalah untuk kehidupan doa. Karena itu penting bagi hidup kita. Karena doa itu adalah nafas orang Kristen, nafas kita orang percaya. Maksud saya, nafas orang percaya. Karena itu, kalau kita tidak membangun kehidupan doa kita dalam kehidupan sehari-hari, nafas kita akan tersengal-sengal. Oleh karena itu, kita belajar dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini dikatakan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi terus-menerus menjadi satu, bukan suatu kewajiban, tapi suatu kebutuhan kita untuk berdoa. Itu gaya hidup anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengajarkan itu bagi murid-muridnya, bahwa kita harus berdoa tidak jemu-jemu. Ya,
Jadi tidak berkeputusan dan terus-menerus dalam hidup kita. Ya, karena dia mengajarkan, kita lihat dalam Markus 1 ayat yang ke-35, di sini dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus sendiri di dalam kehidupannya selalu mencari tempat sunyi untuk berdoa kepada Bapa. Ya, itu yang dicontohkan sebagai teladan bagi kita sebagai orang percaya. Jadi berdoa itu menjadi bukan kewajiban, menjadi kebutuhan kita, seperti kebutuhan makan, minum, dan semua otomatis. Kalau kita makan kan nggak usah disuruh, lapar pasti makan, pengen minum pasti minum. Nah itu juga doa. Ya, harus doa itu harus membangun, karena nggak mudah membangun doa. Doa itu hanya 3 kata, doa, tetapi dilakukannya itu. Makanya Tuhan berkata dalam Lukas 1 ayat 18 mengatakan, jangan jemu-jemu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita bangun kehidupan doa. Kehidupan yang betul-betul doa itu bukan doa permohonan, bukan doa permintaan, bukan doa ada kebutuhan kita. Ya. Bukan doa menjadi kebiasaan kita. Biasanya kita berdoa adalah untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, seperti kita memohon supaya Tuhan mengerti tentang kita. Tapi kita berdoa adalah supaya kita diubahkan hati kita seperti maunya Tuhan. Oleh karena itu kita harus berjuang untuk itu. Doa itu adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar kita berdoa. Banyak dari kita memang berdoa, tapi doanya hanya seperti laporan. Pagi Bapak lapor, hari ini saya mau pergi, berkati saya. Seperti itu terus menerus. Doa yang penuh dengan keegoisan, penuh dengan kekanak-kanakan. Oleh karena itu mari kita bangun doa yang menjadi hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita semakin diperbaharui. Dan sekali lagi, doa itu adalah napas kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari saudara-saudaraku, dan juga Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, maaf ya, ayat 16. Iya, sebentar. Ayat 17 maksud saya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi kita harus tetap berdoa dalam apapun, keadaan apapun. Dalam keadaan sulit, suka, sedih, senang, kita harus berdoa. Tetap berdoa. Karena doa itu menjadi kekuatan kita, menjadi power kita untuk bersama-sama. Karena ketika kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita setiap hari kita. Oleh karena itu, yang pertama, gaya hidup anak-anak Tuhan adalah berdoa. Berdoa bukan supaya permintaan kita diterima Tuhan, bukan permohonan kita diterima Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ini harus kita lakukan terus-menerus, untuk latih terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena doa itu adalah napas bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, setiap apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa. Berdoa minta petunjuk kepada Tuhan, apa yang berkenan kepada Dia. Ya, oleh karena itu selamat berjuang. Tidak mudah, tapi juga tidak susah. Kalau kita mau melakukannya, kita akan mampu membangun kehidupan itu. Gaya hidup berdoa itu menjadi
sesuatu kebutuhan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pelajaran kita hari ini adalah Yesus sendiri mengajarkan untuk berdoa. Dia sendiri sebagai Tuhan, dia tetap berdoa, berkomunikasi dengan Bapa di surga, hingga dia mampu untuk melewati semua hal dalam kehidupannya. Kita akan melihat banyak hal ketika kita berdoa, banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, hingga kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gaya hidup berdoa bukan gaya ritual, tetapi gaya hidup adalah benar-benar kebutuhan kita setiap hari. Ya, mungkin Anda tidak ada waktu untuk berdoa di satu tempat, berdoalah, cari waktu, berikan waktu untuk Tuhan, untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Mungkin di dalam perjalanan kita, kalau kita pakai mobil, mungkin kita bisa berdoa sambil memuji, menyembah Tuhan. Ataupun kita bawa motor pun masih bisa berdoa, asal jangan tutup mata. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa berbicara dengan kita membawa kendaraan. Ya, jadi hidup kita penuh dengan kuasa dari Tuhan karena kita berdoa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, selamat berjuang. Tuhan akan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa dengan pengajaran yang sederhana ini biar menjadi kekuatan bagi kita. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengar, bagi setiap orang yang melihat pelajaran ini. Biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan, bukakan mata hati pikiran mereka, hingga gaya hidup berdoa ini menjadi bagian dari hidup mereka, hingga mereka boleh membuka hati dan melakukannya seperti yang Tuhan ajarkan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami melakukannya dengan penuh kesungguhan hati kami, hingga semuanya mendatangkan berkat bagi setiap orang yang melakukannya. Doa itu adalah napas hidup kami. Oleh karena itu, kami mohon kepada Engkau Tuhan, terus ajar kami lebih lagi di dalam kehidupan kami tetap berdoa di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.